Masalah yang terjadi dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini terkait dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah, khususnya di Indonesia sendiri. Pemerintah Kota Malang mempunyai cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya, tak terkecuali di kampung wisata Seribu Topeng, dengan menerapkan program Desaku Menanti. Program pengentasan kemiskinan ini digagas langsung oleh Kementerian Sosial Kota Malang. Program Desaku Menanti ditujukan untuk menanggulangi masalah-masalah kemiskinan yang ada di Kota Malang dan juga dapat memberikan banyak peluang yang bisa menjanjikan sebagai bekal masyarakat setempat untuk menghidupi keluarga di masa depan. Program Desaku Menanti adalah salah satu program rehabilitasi sosial, gelandangan dan juga pengemis yang dilakukan terpadu yang berbasis desa dengan menekankan pengembalian masyarakat ke daerah asalnya. Program ini sangat bermanfaat bagi gelandangan dan pengemis karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu memberikan rumah yang layak huni. Selain itu, ada juga beberapa bantuan lain berupa penguatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Program Desaku Menanti bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang, terkhusus Dinas Sosial, agar gelandangan dan pengemis bisa mendapatkan kehidupan layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan observasi ini dilakukan guna mengamati program Desaku Menanti yang berdasar penanggulangan kemiskinan di wisata Kampung Seribu Topeng di Kota Malang. Adapun tujuan dilakukannya observasi di wisata Kampung Seribu Topeng diantaranya yang pertama, mengetahui data kependudukan di wisata Kampung Seribu Topeng. Yang kedua, mengetahui peran kepala desa dalam pengembangan program Desaku Menanti. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk kondisi perkembangan wisata Kampung Seribu Topeng. Adapun manfaat dilakukannya observasi di wisata Kampung Seribu Topeng, diantaranya yang pertama, dapat mengetahui upaya pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan program di suatu desa. Yang ketiga, menambah informasi tentang keadaan suatu desa, terkhusus dalam bidang ekonomi, data kependudukan, kondisi geografis, dan pemerintahan di desa. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah komunikasi dan perubahan sosial dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain Naim. Pada kesempatan kali ini kita semua sama-sama berkesempatan untuk bisa melakukan observasi di salah satu tempat wisata tematik yaitu Kampung Topeng yang berada di kawasan Desa Nobuwaru, Kecamatan Kedungkadang, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum kita melakukan observasi, alangkah baiknya kita berpantun dulu ya, biar suasananya semakin cair. Si Rani pergi ke kampung kandang. Pulangnya bawa terasi. Saat ini kita sedang ada di Kampung Topeng Untuk melakukan observasi. Yuk, simak lanjutannya. Sedikit penjelasan mengenai wisata tematik Kampung Topeng yang berada di Kota Malang. Tempat wisata ini diresmikan secara resmi oleh Wali Kota Malang yaitu Bapak Muhammad Anton pada tanggal 14 Februari tahun 2017. Taman Rekreasi Kampung Topeng memiliki luas lahan sekitar 5.000 meter persegi dan juga destinasi wisata ini masih dalam naungan pemerintah Kota Malang. Kampung Topeng sendiri didirikan melalui program Desaku Menanti dari Kementerian Sosial. Setidaknya ada 40 unit rumah yang dibangun dan sebagian besar penghuninya ialah pedagang kecil, gelandangan dan juga pengemis. Nah, Faren, gimana pendapat kamu ketika pertama kali menginjakan kaki di tempat wisata tematik Kampung Topeng ini?
sebelum menginjakkan kaki di sini itu kan aku sudah explore jauh dulu. Kalau aku udah nyari segala macam informasi dan foto-fotonya, pasti kita sebelum kita jalan-jalan ke satu tempat pasti kan kita explore dulu ya di web, di Google atau mungkin di TikTok segala macam gitu kan. Itu di sana tuh di foto yang aku lihat itu benar-benar kayak banyak topeng-topeng warna-warni, kan judulnya aja 100.000 topeng ya, 1.000 topeng. Terus dulu ada bengkel yang katanya juga dijadiin tempat produksi keripik untuk mencukupi penghasilan warga sekitar yang ada di sini. Tapi ternyata setelah aku datang ke sini secara langsung, keadaannya tuh berbeda jauh sama yang aku lihat di web. Itu banyak tempat terbengkalai, bahkan tempat produksi keripik pun sudah terbengkalai, udah hampir roboh mungkin ya bisa dibilangnya. Terus banyak rumah-rumah yang kosong juga, yang berpenghuni cuma beberapa rumah. Ya, jadi teman-teman, FYI, Kampung Topeng ini ketika kita pertama kali datang itu benar-benar suasananya beda jauh 360 derajat dari apa yang kita sudah research sebelumnya di Google maupun di sosial media lainnya. Jadi ketika kita menginjakkan kaki di sini itu hanya tersuguhkan beberapa topeng saja yang juga kondisinya itu sudah tidak terlalu bagus lagi. Dan sebagian besar kampung wisata topeng ini cuma sekedar rumah penduduk biasa, nggak ada hal-hal ikonik yang menjadi daya tarik wisatawan untuk bisa mengunjungi kampung topeng ini sendiri. Seperti yang kita tadi tuh di opening bagian awal, kita kan ada disuguhkan oleh topeng raksasa ya, kurang lebih tingginya sekitar 7,5 meter, lebarnya 5 meter. Nah itu topeng apa namanya? Untuk topeng yang tadi ada di awal itu, yang topeng yang berwarna hijau itu topeng Panji Asmarobangun, dan yang topeng yang berwarna putih di sebelahnya itu Dewi Sekartaji yang diambil dari cerita Panji. Nah betul, cuman itu saja yang menjadi daya tarik dari wisata Kampung Topeng ini. Selebihnya cuma sekedar rumah penduduk biasa, nggak ada hal-hal yang menarik, keramaian pun juga tidak ada, hanya sekedar tok rumah penduduk, tidak ada yang istimewa dari Kampung Topeng ini sendiri. Oke teman-teman, untuk informasi tambahan lagi, tiket untuk memasuki kampung wisata topeng ini teman-teman cukup merogoh kocek sebesar Rp5.000. Teman-teman sudah bisa memasuki kampung wisata topeng ini sendiri dan menikmati berbagai wahana-wahana yang disediakan yang ada di tempat wisata ini. Namun sangat disayangkan teman-teman, ketika kita pertama kali datang ke kampung wisata topeng ini, tempat dari tiketingnya, tempat atau loket dari pembayaran tiketnya itu sudah lama terbengkalai. Jadi ya seperti yang teman-teman bisa lihat sekelilingnya ini, itu semuanya itu sudah tidak terurus, sudah tidak ada yang mengelola lagi, dan seakan-akan seperti tempat wisata yang sudah lama mati. Untuk selanjutnya, kita akan menanyakan, berbincang-bincang langsung bersama dengan warga atau penduduk setempat wisata ini untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang tempat wisata ini. Let's check it out. Oke teman-teman semuanya, saat ini kita sudah bersama langsung dengan narasumber yang akan kita tanyakan seputar tentang kampung tempat wisata ini sendiri. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Amina. Ibu Amina. Oke, langsung saja kita ke poin-poin pertanyaannya. Silakan Faren. Bagaimana perkembangan pariwisata Kampung Topeng ini dalam beberapa tahun terakhir? Yang berjalan itu 1 tahun itu ramai. Terus yang dipertanyakan pengunjung-pengunjung itu yang mintanya kolam renang. Di sini kan nggak ada mata air, ada. Pertanyaan selanjutnya, apa sih keinginan Bapak dan Ibu untuk kemajuan Kampung Topeng ini ke depannya? Kuliner di sini biar laku, kolam renang. Kedua, kendaraan yang umum yang bisa dijangkau kita ini loh Kak, untuk ke pasar, kemana gitu. Oke teman-teman semuanya, demikianlah serangkaian observasi yang telah kami lakukan dari awal hingga akhir sampai ke wawancara tadi. Semoga informasi yang kami kumpulkan mengenai kampung wisata topeng ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman tentang tempat wisata Kampung Topeng ini sendiri. Demikianlah, terima kasih dan sampai jumpa di observasi berikutnya. Bye-bye. Masalah terbesar yang terjadi akhir-akhir ini adalah masalah kemiskinan, di mana ada fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pemerintah Pariwisata Kota Malang memiliki cara sendiri untuk menanggulangi berbagai masalah kemiskinan yang ada. Salah satunya adalah program Desa Kumenanti dengan objek wisata Kampung Topeng. Masyarakat yang tinggal di Kampung Topeng sebagian besar adalah mereka yang kurang mampu dalam hal finansial.
Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan wisata Kampung Topeng untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Pada mulanya, wisata ini memiliki banyak objek menarik seperti tempat pengolahan keripik, pernak-pernik puluhan topeng. Namun, sayangnya hal itu hanya berlangsung selama setahun, sehingga saat ini kondisi kampung tematik ini cukup terbengkalai dengan beberapa penduduk yang tetap bekerja dengan menjual lauk seadanya. Kegiatan observasi ini dilakukan guna mengamati perkembangan dan kondisi desa wisata Kampung Topeng yang berada di Telogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan visi dan harapan tempat wisata ini dalam berkembang dan memiliki daya tarik yang semakin tinggi oleh wisatawan luar, serta masyarakat sekitar bisa mendapatkan kehidupan mapan.